Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Ramadhani dengan NIM 3333240166. Hari ini saya akan melakukan tuning atau tugas mingguan uh, modul 3 analisis sensitivitas praktikum penelitian operasional 1 dengan sebuah studi kasus, yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, yaitu adalah pelayan kaca, lemari piring, dan jemuran lipat. Setiap barang tersebut diproses pada 3 bagian, yaitu ada pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Untuk pengukuran ini memiliki kapasitas yaitu 70 jam. Untuk pemotongan memiliki kapasitas 50 jam, dan perakitan memiliki kapasitas 90 jam. Untuk menghasilkan 1 unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam bagian pengukuran, 2 jam bagian pemotongan, dan 1 jam bagian perakitan. Untuk menghasilkan 1 unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam bagian pengukuran, 1 jam bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Kemudian untuk jemuran lipat membutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit untuk lemari kaca itu ada $2 dan lemari piring itu $4, sedangkan jemuran lipat itu $3. Kemudian dari sebuah studi kasus ini eh, memiliki 4 buah pertanyaan, yaitu yang pertama itu membuat model matematik dari persoalan di atas. Jika ingin mendapatkan keuntungan yang optimal, berarti ini akan mencari nilai F-max. Dengan kita bisa membuat model matematika seperti ini. Lemari pakaian kaca itu adalah K, lemari piring adalah P, dan jemuran lipat adalah J. Maka untuk itu kita bisa menulis fungsi kendalanya terlebih dahulu dengan 3 kendala, yaitu ada bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Untuk bagian pengukuran ini pada lemari kaca membutuhkan waktu 3 jam, 4 jam pada bagian lemari pakaian dan lemari piring, dan 2 jam pada jemuran. Kemudian ini adalah kapasitasnya itu kurang dari 70. Untuk bagian pemotongan juga 2 jam pada bagian pada produk kaca, untuk 1 jam pada produk lemari piring, 2 jam pada produk jemuran lipat. Dengan kapasitas maksimumnya ada 50. Untuk bagian perakitan juga sama, ada 1K, 3P, dan 2J dengan kapasitas maksimumnya itu 90. Dan KPJ ini harus lebih dari 0. Pertama, kita bisa membuat tipe QM terlebih dahulu dan ke modul dan ke linear programming. Kemudian kita bisa new, dan di sini itu variabel ada 3 dengan kendala ada 3. Berarti kita bisa klik seperti ini dengan yang kita cari adalah maksimumnya. Bisa di oke saja, lalu kita bisa mengisi datanya itu seperti ini. Untuk pengukuran itu adalah 3 jam pada produk lemari pakaian kaca, 4 jam pada produk lemari piring, dan 2 jam pada jemuran lipat. Dengan kapasitas maksimumnya adalah 70. Begitu juga untuk pemotongan dan perakitan kita bisa isi sesuai dengan model matematika yang telah kita buat. Dan di sini adalah nilai F max-nya atau nilai maksimum ya. Itu adalah lemari kaca, lemari pakaian kaca itu adalah $2, lemari piring itu $4, dan jemuran lipat itu $3. Setelah kita menulis seperti ini, kita bisa langsung solve aja. Lalu akan muncul seperti ini, dan kita bisa ke iterasinya. Di sini ada 3 iterasi. Kita bisa pakai yang iterasi 3 dengan Ctrl C, lalu kita bisa masukin ke Excel. Di Excel ini kita bisa masukin ke shadow press yang di sini. Kolom tabel yang di sini akan terisi dengan copy paste dari POM-QM yang tadi. Kemudian kita bisa nyari nilai shadow press-nya ini di pada bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Ini dilihat dari nilai ZC pada slide 1, slide 2, dan slide 3-nya. Itu ada 0,83, 0,67, dan 0,00. Nilai shadow press ini didapat dari nilai ZC pada variabel slide karena slide mewakili keterbatasan sumber daya.
Kalau slek habis, maka nilai ini menunjukkan tambahan keuntungan per satu unit sumber daya. Kalau slek masih ada, nilai sama dengan 0. Diketahui nilai zero price itu adalah dari pengukuran 0,83, pemotongan 0,67, dan perakitan adalah 0. Penambahan 1 jam pengukuran meningkatkan keuntungan sebesar 0,83. Penambahan 1 jam pemotongan meningkatkan keuntungan sebesar 0,67, dan penambahan 1 jam perakitan tidak berpengaruh apapun. Kemudian kita bisa langsung ke chance factor-nya. Di chance factor ini ada produk. Kita bisa mengisi kolom ini dengan basic variable yang di sini, PJ dari slide 3. Kemudian di sini ada solusi lama perubahan dan solusi baru. Di solusi lama ini kita bisa mendapatkan nilainya itu dari nilai kuantitinya. Dan 6,667, 21,66, 26,66. Lalu kita bisa melihat nilai perubahan ini dari nilai step 1 ini dikali dengan 7. Kenapa 7? Karena kita melihat penambahan 7 jam kerja pada bagian pengukuran. Jadi kita bisa mengkalikan dengan 7. Untuk yang selanjutnya juga yang di sini, kita bisa langsung narik aja nanti, maka nanti akan muncul hasilnya. Untuk solusi baru sendiri, itu adalah nilai solusi lama ditambah nilai perubahan. Maka nilai yang akan muncul dan kita bisa klik juga untuk kemudian untuk keuntungan baru ini nilainya adalah dari nilai solusi baru dikali iterasi dari kolom iterasi ditambah solusi baru yang kedua dengan iterasi kedua, terus nilai solusi baru yang ketiga dengan nilai iterasi yang ketiga. Lalu kita bisa langsung input aja dan hasilnya akan muncul. Untuk keuntungan lama sendiri itu nilainya adalah quantity pada ZC. Untuk perubahan ini adalah keuntungan baru dikurang keuntungan lama. Begitu juga untuk yang kedua itu adalah pengurangan 7 jam kerja pada bagian pengukuran. Untuknya produknya sendiri itu sama seperti tadi, itu dari basic variabelnya. Untuk solusi lamanya juga dari kuantitinya, dan perubahannya juga dari select 1 tapi dikali min 7. Kenapa min 7? Karena untuk pengurangan 7 jam kerja pada bagian pengukuran. Kalau yang tadi itu adalah penambahan 7 jam kerja pada bagian pengukuran, maka sifatnya itu positif. Sekarang itu negatif. Setelah keluar hasilnya, kita bisa mencari nilai solusi barunya. Untuk nilai solusi barunya ini sampai tadi juga nilai solusi lama ditambah nilai perubahannya, maka itu adalah nilai solusi barunya. Untuk keuntungan barunya itu nilai solusi baru dikali nilai iterasi 3 di sini yang pertama, lalu ditambah sama nilai solusi baru yang kedua dikali sama nilai iterasi yang kedua, terus nilai solusi baru yang ketiga dikali sama nilai iterasi yang ketiga, maka bisa di enter dan nilainya adalah 85,84. Untuk keuntungan lamanya juga sama dari quantity ZC. Untuk perubahannya ini adalah min 5,83, itu rumusnya juga sama kayak yang sebelumnya, itu keuntungan baru dikurang keuntungan lama. Untuk interpretasinya sendiri itu berarti jika ditambah 7 jam pengukuran, maka profit naik dari 91,67 menjadi 97,50. Jika dikurangi 7 jam kerja, maka profit turun dari 91,67 menjadi 85,84. Artinya, sumber daya pengukuran adalah bottleneck utama, sehingga perubahan kapasitasnya berpengaruh langsung pada solusi optimal. Untuk yang terakhir itu, kita bisa mencari nilai reduce cost. Di nilai reduce cost ini kita ingin membuat jemuran handuk. Apakah jemuran handuk ini harus diproduksi apa tidak? Dengan harga jual $12 dan keuntungan sebesar $6 per unit, maka uh, biaya yang harus dikeluarkan itu adalah harga jual dikurang keuntungan yang ingin kita dapat, yaitu modalnya sebesar $6 per unit. Itu adalah nilai minimalnya.
kita membutuhkan tabel seperti ini, dan jumlah yang diperlukan ini adalah bagian pengukuran pada uh, jemuran handuk ini, yaitu untuk pengukuran 3, pemotongan 4, dan perakitan 1. Untuk nilai per jam ini juga sama, nilainya ini dapat dari ZC pada slide 1, slide 2, dan slide 3. Kemudian total ini adalah nilai per jam dikali sama jumlah yang diperlukan. Ini sama rumusnya juga, nilai per jam dikali jumlah yang diperlukan. Kemudian untuk total biaya adalah jumlah dari 2,49 ditambah 2,68 ditambah 0. Ini menggunakan rumus sum. Kita bisa langsung tarik aja seperti ini. Lalu kemudian untuk uh, interpretasinya sendiri itu, karena keuntungannya itu harusnya 6, dan dari biayanya itu adalah 5,17, maka produk handuk ini layak diproduksi karena akan meningkatkan keuntungan total. Kemudian kita bisa menghitung dengan tabel seperti ini. Kita bisa mengisi tabel ini dengan data modal matematika yang telah kita buat. Yang ini juga. Kemudian untuk nilai total ini, kita bisa pakai rumus sum, sum produk. Terus itu nilai dari sini, terus isi koma, sama dengan nilai yang solusi optimal ini. Bisa langsung dijajah, kunci satu kali, seperti ini. Kan dia hasilnya seperti ini, dan lalu kita bisa tarik untuk lihat nilainya. Ini bisa kita taruh di total, bisa kita hitung di kolom total ini. Kemudian untuk mencari nilai solusi optimal yang uh, nol ini, kita bisa mencari di data, terus ke solver, dan di sini itu set objektifnya itu adalah keuntungan totalnya, dan mencari nilai maksimum. Kemudian changing variable cell itu adalah nilai solusi optimal, atau kita bisa ini yang ini. Kemudian untuk yang nilai ini itu merupakan nilai dari nilai total dengan tiga tanda ini, lalu kemudian kapasitasnya juga yang ini. Kemudian untuk yang keduanya juga nilai total yang X1, X2, X3 dengan kendala yang tiga ini, dan kapasitas yang 0, 0, dan 0 ini. Kemudian kita bisa langsung uh, pencet yang sintaks LP ini, kemudian di solve nanti. Kemudian muncul ini, bisa diklik tiga-tiganya, kemudian bisa langsung di OK. Ketika sudah klik OK, akan muncul nilai Azure Report, Sensitivity Report, dan Limits Report. Untuk nilai Azure Report ini merupakan hasil akhir, berapa diproduksi dan keuntungannya berapa. Solusi optimalnya pada K ini itu harusnya 0, dengan piring adalah 6,67, dan jemuran itu adalah 21,67. Untuk keuntungan maksimal itu adalah 91,67. Kendala pengukuran dan pemotongan ini uh, terpakai penuh. Kemudian untuk kendala perakitan itu tidak binding, atau masih ada sisa kapasitasnya. Kemudian untuk sensitivity report ini merupakan efek perubahan harga dan kapasitas, atau shedding price dan reduce cost. Pada kasus ini itu kan produk lemari kaca tidak diproduksi karena reduce cost itu menunjukkan butuh peningkatan keuntungan agar layak dibuat. Shedding price pengukurannya itu kan 0,83.
Setiap tambah 1 jam pengukuran, keuntungan naik 0,83. Kemudian schedule price pemotongan adalah nilai 0,67 dan schedule price perakitan ini adalah 0 karena tidak berpengaruh karena masih ada sisa kapasitasnya. Kemudian yang ketiga itu ada limits report. Limits report ini adalah batas maksimal atau minimal tiap produk masih bisa diproduksi tanpa mengubah solusi. Piring bisa diproduksi optimal di sekitar 6,67 unit. Untuk jemuran itu optimalnya di sekitar 21,67 unit. Dan untuk lemari pakaian kaca itu 0 unit karena tidak menguntungkan pada kombinasi sekarang. Untuk kesimpulannya itu model matematis yang sudah dibuat itu fungsi tujuan memaksimalkan keuntungan dengan 3 kendala kapasitas kerja. Kemudian shadow price ini menunjukkan bahwa pengukuran dan pemotongan ini adalah sumber daya yang harus gitu, sedangkan perakitan tidak. Terus perubahan kapasitas pengukuran ini kurang penambahan 7 jam dan pengurangan 7 jam kerja ini berdampak langsung pada keuntungan naik atau turun sebesar 5,83. Kemudian untuk yang reduce cost ini, produk baru atau handuk ini sebaiknya diproduksi karena memberikan keuntungan tambahan uh, itu lebih besar dari keuntungan yang sudah kita prediksikan. Segitu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.